saya membentuk Satgas PKH. Kalau ada yang mengancam anggota Satgas PKH, dia mengancam Presiden Republik Indonesia. Kalau ada yang menghalangi pekerjaan Satgas PKH, dia menghalangi pekerjaan Presiden Republik Indonesia. Dia tidak mau kerjasama, pidanakan. Kita tidak ragu-ragu dan kita tidak gentar. Enggak gentar kita. Rakyat percayalah, rakyat bersama kita. Hari ini, sejarah mencatat sebuah keberanian besar. Jakarta menjadi saksi bagaimana uang rakyat yang selama belasan tahun dirampok secara halus akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tidak tanggung-tanggung, angka yang berhasil diselamatkan mencapai nilai yang fantastis, 31,3 triliun rupiah. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, ini adalah simbol perlawanan terhadap mafia hutan dan koruptor yang selama ini merasa kebal hukum. Suasana di lokasi penyerahan denda administratif ini mendadak tegang saat Presiden Prabowo Subianto berdiri di podium. Bukan pidato biasa, ini adalah ultimatum keras bagi siapa saja yang berani bermain-main dengan kekayaan negara. Acara dibuka dengan laporan singkat namun padat dari Jaksa Agung Bapak Burhanuddin. Beliau melaporkan penyerahan dana sebesar 11,4 triliun rupiah hanya dari satu tahap ini saja. Dana tersebut berasal dari denda administrasi kehutanan, penyelamatan keuangan negara dari tindak pidana korupsi, hingga pajak dari sektor agribisnis. Sebuah kerja nyata dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang patut diacungi jempol. Namun suasana benar-benar bergetar saat Presiden Prabowo mulai berbicara. Wajahnya tegas dan suaranya menggelegar. Beliau memberikan analogi yang menyentuh hati. Bayangkan, dengan 31 triliun ini, pemerintah bisa memperbaiki 34.000 sekolah di seluruh pelosok Indonesia atau membantu renovasi rumah untuk 2 juta rakyat kecil. Uang ini adalah hak rakyat yang hampir hilang jika Satgas tidak bekerja dengan berani. Presiden Prabowo tidak main-main. Beliau menegaskan bahwa Satgas PKH bekerja di bawah perlindungan langsung Panglima tertinggi. Ingat, tegas beliau, kalau ada yang berani mengancam atau mengintimidasi anggota Satgas PKH di lapangan, itu sama saja kalian mengancam Presiden Republik Indonesia secara langsung. Beliau juga mengirim pesan tajam kepada para elit di Jakarta yang duduk manis di ruangan ber-AC, namun justru membantu para pencuri uang negara. Beliau menegaskan penegakan hukum ini dilakukan tanpa pandang bulu. Tidak peduli seberapa kuat backinganmu, tidak peduli siapa namamu. Jika kau merampok rakyat, kau akan berhadapan dengan negara. Bahkan Prabowo mengutip salah satu guru kapitalisme dari Harvard yang menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi modern tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya nasionalisme yang kuat. Beliau menekankan bahwa bekerja di pemerintahan adalah sebuah pengabdian dan pengorbanan, bukan tempat untuk memperkaya diri dengan cara haram. Dia tidak mau kerjasama? Pidanakan. Dia tidak mau kerjasama, pidanakan. Enggak gentar kita. Kalimat ini disambut riuh tepuk tangan yang membahana di aula. Inilah pemimpin yang berani pasang badan untuk anak buahnya yang berjuang di garis depan demi menyelamatkan aset bangsa. Momen paling mengharukan terjadi di akhir pidato. Sebelum meninggalkan podium, Presiden Prabowo melangkah maju, berdiri tegak, dan memberikan hormat kepada seluruh jajaran Satgas PKH. Sebuah pengakuan tertinggi bagi mereka yang mempertaruhkan nyawa demi hutan dan kekayaan Indonesia. Beliau menutup dengan kalimat yang membakar jiwa. Kita siap mati di atas jalan yang benar membela rakyat. Mari kita simak bersama pidato lengkap Presiden Prabowo Subianto. Dan pastikan kalian tonton sampai habis karena setiap katanya adalah api bagi kedaulatan Indonesia. Kita hari ini hadir dalam acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan dan aset negara serta penagihan denda administratif tahun 2026
sebesar 11 triliun 420 miliar 104 juta 815.858 rupiah. Saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya bahwa hal ini terjadi berkali-kali di dalam pemerintahan yang saya pimpin baru 1,5 tahun ini. Pada bulan Oktober 2025, kita berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 13 triliun 255 dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil dan turunannya. Selang 2 bulan kemudian, pada Desember 2025, kita kembali berhasil selamatkan uang 6,625 triliun. Dan hari ini 10 April kita berhasil menyelamatkan 11,420 triliun. Dengan demikian, total uang tunai yang berhasil kita selamatkan sampai hari ini adalah 31,3 triliun rupiah. Ini angka yang sangat besar. Dengan kalau kita punya bayangan, dengan uang ini kita bisa memperbaiki 34.000 sekolah-sekolah kita di seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian, tahun yang lalu kita baru berhasil memperbaiki 17.000 sekolah. Berarti uang ini bisa 2 kali lipat APBN. Yang mana sekolah-sekolah berbelas tahun tidak mengalami perbaikan. Bisa juga dibayangkan kalau membantu renovasi rumah untuk rakyat berpenghasilan rendah, ini dapat memperbaiki 500.000 rumah lebih. Berarti bisa memberi manfaat kepada 2 juta rakyat kita berpenghasilan rendah. Bayangkan kalau tidak kita selamatkan, kalau tidak Satgas PKH bekerja dengan baik, uang ini hilang. Uang ini tidak bisa dimanfaatkan oleh warga negara, oleh rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, juga dilaporkan kita berhasil juga, Satgas ini berhasil melakukan penguasaan kembali aset negara, kawasan hutan yang bila dinilai, nilai tersebut adalah sekitar 370 triliun rupiah. Padahal seluruh APBN kita adalah 3.700 triliun kurang lebih. Berarti yang dilakukan oleh Satgas PKH dalam 1,5 tahun ini menyelamatkan hampir 10% dari APBN. Kalau kita hitung 370 triliun, kita bisa perkirakan semua sekolah seluruh Indonesia kita perbaiki, kita bikin modern, kita lengkapi dengan digitalisasi, dengan layar-layar digital yang cerdas. Kita perbaiki semua MCK di semua sekolah kita.
Kita bisa bangun ribuan jembatan-jembatan di desa-desa. Kita bisa bayangkan perubahan nasib rakyat kita dengan penyelamatan uang dan aset yang saudara-saudara telah hasilkan. Saudara-saudara, untuk itu atas nama pemerintah, atas nama negara dan bangsa, atas nama seluruh rakyat Indonesia, dan atas nama saya pribadi, saya ingin ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang bekerja dalam Satgas PKH ini. Penghargaan saya yang sangat tinggi atas pengorbanan saudara. Kita faham negara kita sangat luas secara fisik. Untuk memeriksa, untuk mengaudit, untuk mengecek di lapangan tidak mudah bagi kita, bagi elit yang ada di Jakarta, di ruangan AC, tidak bisa bayangkan betapa sulitnya bekerja Satgas PKH ini. Dan saya mengerti saudara-saudara, saya mengerti, karena seorang presiden punya banyak mata dan telinga. Saya faham banyak anggota Satgas PKH yang diancam, ada juga yang diintimidasi dan sebagainya. Sekali lagi, saya sangat menghargai pekerjaan dan pengorbanan saudara-saudara. Saudara-saudara, menjaga kekayaan negara, menyelamatkan kekayaan negara adalah sungguh pekerjaan penuh kehormatan, penuh kemuliaan. Ada di antara kita, harus kita akui, di antara birokrasi kita, di antara KL-KL kita, di antara lembaga-lembaga kita, institusi kita, ada pribadi-pribadi yang diberi tugas, diberi kehormatan oleh negara, tapi memakai wewenang dan kekuasaannya justru untuk membantu mereka-mereka yang mencuri dari uang negara. Kita fahami. Karena itu saya menghargai pekerjaan saudara. Saudara tergolong orang yang masih punya rasa tanggung jawab yang sangat besar kepada negara, bangsa, dan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, dari sejak saya menerima mandat dari rakyat, terus saya menghimbau, terus saya mengajak dengan persuasif, dengan pendekatan manusiawi sebagai sesama bangsa Indonesia, sebagai sesama putra Nusantara. Saya mengajak, marilah kita tutup praktek-praktek yang tidak baik, kita tutup. Menipu rakyat, menipu atasan, membacking praktek-praktek yang tidak baik, penyelundupan, tambang ilegal, perkebunan ilegal. Saya menghimbau
Ayo, kita semua yang diberi kepercayaan rakyat, mari kita laksanakan tugas yang diberikan oleh rakyat kepada kita dengan baik. Kita faham, saya mengerti gaji kalian mungkin tidak cukup. Tapi kalau kita lihat rakyat kita yang lebih parah dari kita harus fahami, bekerja di pemerintah adalah pengabdian. Bekerja di pemerintah adalah pengabdian. Bekerja untuk pemerintah di pemerintah adalah pengabdian. Berapa ribu kali saya harus tekankan, bekerja di pemerintah adalah pengorbanan dan pengabdian. Sudah terlalu lama kekayaan bangsa dan rakyat dirampok. Terlalu lama. Saya keluarkan Perpres ini, Perpres nomor 5 tahun 2025 bulan Januari. 3 bulan setelah saya terima mandat, saya keluarkan. Saya membentuk Satgas PKH. Kalau ada yang mengancam anggota Satgas PKH, dia mengancam Presiden Republik Indonesia. Kalau ada yang menghalangi pekerjaan Satgas PKH, dia menghalangi pekerjaan Presiden Republik Indonesia. Dan percayalah, saya akan menggunakan semua wewenang dan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Presiden Republik Indonesia. Saya akan gunakan itu untuk menegakkan hukum. Saudara-saudara sekalian, tanpa pandang bulu, tanpa melihat siapa. Saudara-saudara, sekali lagi, pekerjaan kita masih berat, perjalanan masih panjang, kebocoran masih terjadi, penyelundupan masih terjadi. Panglima TNI, Kapolri, Menteri Keuangan, Anda punya lembaga-lembaga yang tugasnya adalah untuk menghentikan penyelundupan. Gunakan segala wewenang yang ada pada Anda untuk menegakkan itu. Dan semua lembaga di setiap tingkatan harus bekerja sama untuk menegakkan hukum. Saya sangat setuju. Hukum adalah instrumen untuk menjaga kekayaan bangsa dan negara. Tanpa kekayaan bangsa dan negara, tidak mungkin rakyat kita hidup sejahtera. Tidak ada pilihan lain bagi kita. Saudara-saudara sekalian, terima kasih pekerjaanmu. Ya, saya menutup sambutan saya mau mengutip salah satu guru ekonomi dari Harvard University. Dia adalah salah satu guru kapitalisme. Ya, dalam bukunya The Spirit of Capitalism, dia katakan bahwa ya, bahwa the sustained growth characteristic of modern economy is not self-sustained. Jadi, ya, karakteristik dari ekonomi modern
tidak berjalan dengan sendirinya, not self-sustained. Growth, ya, pertumbuhan is stimulated and sustained by nationalism. Pertumbuhan distimulasi dan dipertahankan oleh nasionalisme. Ini embahnya kapitalis, gurunya kapitalis ngajar begitu. Masa kita negara pejuang yang merebut kemerdekaan dengan darah, dengan keringat dan air mata, masa kita tidak menjaga semangat nasionalisme kita? Saudara-saudara, kita harus pilih kita berada di pihak yang mana. Di pihak yang benar, di pihak yang lurus, di pihak yang adil, di pihak rakyat Indonesia, atau di pihak koruptor, di pihak manipulator, di pihak penipu, di pihak penyelundup, di pihak mereka yang berani mentertawakan NKRI. Sudah ada keputusan Mahkamah Agung berapa belas tahun tidak dieksekusi. Sudah ada izin yang dicabut oleh pemerintah Republik Indonesia 8 tahun. Si pengusaha itu dablek terus dia laksanakan tambang tanpa izin. Dia mentertawakan Republik Indonesia. Dia meludahi pengorbanan mereka-mereka yang gugur untuk kemerdekaan Indonesia. Dia tidak hormat sama NKRI. Karena itu saya perintahkan Jaksa Agung, tegakkan hukum. Dia tidak mau kerjasama, pidanakan. Kita tidak ragu-ragu dan kita tidak gentar. Saudara-saudara, semakin kita tegas, semakin kita teguh, semakin kita membela rakyat, semakin kita akan dilawan, semakin kita akan diserang. Jangan khawatir, jangan khawatir. Dia akan menggunakan segala alat. Dia akan menggunakan uang yang mereka curi untuk membiayai gerakan-gerakan. Enggak gentar kita. Rakyat percayalah, rakyat bersama kita. Rakyat bangga dengan kalian. Rakyat melihat saudara-saudara sekalian, berapa puluh kali lagi kita akan buktikan bahwa kita ingin mengamankan dan menyelamatkan uang rakyat. Berapa puluh kali lagi akan kita buktikan. Kita tidak akan berhenti, kita tidak akan gentar, kita maju terus membela bangsa dan negara. Terima kasih. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Saya hormat dengan pekerjaan kalian. Kita siap mati di atas jalan yang benar. Membela rakyat adalah pekerjaan yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Om Santi 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 Om. Shalom Salve. Terima kasih, selamat berjuang. Merdeka!